Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, perkenalin nama aku Raden Muhammad Haris Anum Kusumo dengan NIM 241354059. Nama aku Kaisa Andani Putri dengan NIM 241354046. Kami dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Bandung. Kami di sini akan menjelaskan tentang serial counter mode bebas. Ini merupakan tugas besar dari mata kuliah elektronika digital. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa sih counter itu. Counter itu bisa disebut juga pencacahan. Nah counter ini adalah sebuah rangkaian logika yang berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa masukan. Keluaran dari counter adalah berupa digit biner. Counter ini bisa menghitung jumlah pulsa secara biner dan desimal counter, atau biner murni dan desimal terkodekan, dikarenakan counter harus memiliki karakteristik memori. Counter dapat digunakan untuk operasi aritmatika, pembagi, frekuensi, dan lain-lain. Untuk pengaplikasiannya, counter ini dapat digunakan pada jam dinding, timer, penghitung objek, dan pengontrol urutan. Nah, counter itu terbagi menjadi dua. Ada serial counter asinkron dan ada paralel counter sinkron. Pada video kali ini kita bakal menjelaskan lebih lanjut tentang serial counter. Nah, tapi sebelum masuk ke serial counter, kita harus tahu dulu perbedaan antara parallel counter dan serial counter. Nah, serial counter itu disebut juga asinkron counter. Kenapa disebut asinkron counter? Karena serial counter itu bekerja dengan cara flip-flop menerima sinyal dari output flip-flop sebelumnya, bukan dari clocknya secara langsung. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya delay berantai atau ripple yang menyebabkan lebih lambat. Sebaliknya, kalau parallel counter disebut sinkron counter karena semua flip-flop menerima sinyal dari clocknya secara langsung dan bersamaan hingga lebih cepat dan sinkron. Itu adalah perbedaan di antara keduanya. Nah, buat serial counter kita bisa lihat secara langsung pada diagram waktunya. Nah, teman-teman, ini adalah diagram waktu dari serial counter. Nah, jadi di serial counter itu sinyal di A bakal menerima sinyal output di clock. Nah, sinyal di B bakal menerima sinyal output di A, bukan di clock tapi di flip-flop sebelumnya, yaitu A. Nah, begitupun dengan sinyal di C. Sinyal di C bakal menerima sinyal output di B, bukan di A maupun di clock. Nah, terus nih misalkan ini akan adalah rangkaian positif. Kenapa rangkaian positif? Karena ini tuh munculnya sinyalnya itu dari 1 ke 0. Jadi flip-flop setelah clock ini, A ini bakal muncul sinyal jika ada input 1 ke 0 gitu. Nah, ini clocknya itu dari 1 ke 0. Jadi kenapa dia itu muncul sinyal sampai terus sampai dia ada sinyal lagi di 1 ke 0, yaitu ini 1 ke 0. Nih, makanya dia turun. Nah, terus dia gak ada sinyal karena kan gak ada sinyal input yang 1 ke 0. Ini kan 0 ke 1. Berarti bukan kan? Dia gak akan muncul sinyal. Nah, di sini tuh ada sinyal dari 1 ke 0. Jadi dia muncul sinyal. Nah, ini terus sampai dia ketemu sinyal lagi sampai sini. Begitupun seterusnya ya. Nah, buat di B, kenapa di sini belum muncul sinyal sedangkan di A muncul sinyal? Lihat di teori sebelumnya. Kalau misalkan serial counter itu menerima sinyal dari output sebelumnya yaitu A, bukan dari clock. Nah, makanya dia tuh bakal nunggu sinyal dulu yang ada di A. Jadi ini tuh belum ada muncul sinyal sampai di sini tuh kan muncul sinyal dari 1 ke 0. Nah, makanya dia baru muncul di sini. Itu baru muncul di sini sampai dia ketemu sinyal dari 1 ke 0 di sini gitu. Paham enggak? Ya. Begitupun selanjutnya ya, sama aja kayak gitu. Dan ingat, serial counter itu menerima sinyal dari output sebelumnya. Nah, kita lihat C. Sama, C juga kayak B. Dia itu belum, kan di sini belum ada nih ya. Nah, dia itu baru muncul sinyal 1 ke 0 itu di sini. Jadi dia itu belum ada muncul sinyal sampai dia ketemu sinyal 1 ke 0 di sini. Makanya dia baru muncul sinyal.
karena dia melihat sinyal output di B bukan di A maupun di clock gitu. Itu adalah cara kerja dari serial counter. Nah, tadi kan lihat diagram waktunya. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari counter asinkron. Sama aja sama apa yang aku jelasin, tapi ini tuh secara apa ya, kayak secara teorinya gitu, tapi aku jelasin itu kayak lebih agar kalian bisa paham aja sih dengan bahasa manusia gitu, dengan bahasa bayi. Nah, mungkin dari apa yang aku jelasin tadi tuh kalian belum paham-paham banget gitu gimana sih pengaplikasiannya kalau kita kerangkaian. Nah, buat agar kalian lebih paham lagi dalam rangkaian itu kayak gimana dan pembuktiannya apakah benar dari tabel kebenaran ini pada rangkaian, kalian bisa simak video selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Anom. Jadi kalian simak baik-baik ya agar kalian lebih paham lagi tentang serial counter. Baik, sekarang kita akan bahas tentang rangkaian serial counter mode bebas. Sebelum kita masuk ke rangkaian yang mode bebas, kita bakal merangkai sedikit tentang serial counter. Rangkaian serial counter gitu. Nah, gimana sih cara ngerangkai serial counter? Pertama-tama kita siapkan IC 7476 sebanyak 3 buah seperti ini. Lalu kita sambungkan output dari IC pertama ke IC kedua dan IC kedua ke IC ketiga. Ini akan terus berlanjut kalau kalian menggunakan lebih dari 3 IC gitu. Lalu kita gunakan logic state bernilai 1 untuk input K, input J, dan juga input S pada setiap IC. Nah, kurang lebih akan jadi seperti ini. Maka, kalau sudah seperti ini, rangkaian serial counter kalian sudah jadi. Kalian hanya perlu menambahkan pulsa atau DC clock di sini bernilai satu frekuensi dan kalian sudah bisa menggunakan ini. Untuk mempermudah kita melihat nilai yang dia keluarkan, di sini aku mau menggunakan 7 segment agar dapat langsung melihat nilai desimalnya. Nah, cara kita pakai 7 segment ini gimana? Nah, caranya kalian hanya perlu menyambungkan dari output setiap IC ke pin yang ada di 7 segment. IC pertama masuk ke pin pertama atau pin paling kanan, IC kedua masuk ke pin kedua atau pin kedua dari kanan, dan IC ketiga ke pin selanjutnya. Seperti ini. Jika kalian tersisa pin yang tidak terhubung dengan apapun, kalian bisa menggunakan ground untuk disambungkan ke ground ataupun disambungkan ke logic state dengan nilai 0. Seperti ini. Maka rangkaian serial counter kalian sudah jadi. Nah, di sini aku udah nyiapin rangkaian yang lebih komplit untuk kalian lihat. Di sini aku nambahin logic probe untuk memberikan nilainya. Pada saat awalnya dia 1, lanjut ke IC kedua, ketiga seperti ini. Ini udah sesuai sama ini ya, diagram yang ini. Nah, kita akan lanjut ke serial counter mode bebas. Nah, mode bebas ini apa sih? Serial counter mode bebas ini, kita hanya perlu menambahkan gerbang LK7400 atau NAND. Serial counter bebas ini kalian bisa bebas menentukan nilai yang kalian mau. Misalnya tadi dari 3 IC ini dapat menghasilkan nilai desimal sampai 7. Maka dengan adanya mode bebas atau gerbang LK NAND, kalian bisa memotong dan langsung mereset di nilai yang kalian inginkan. Misalnya di sini aku sudah menyambungkan gerbang LK NAND atau 7400 ke seluruh preset pada setiap IC. Kalau kalian menggunakan
lebih dari 3 IC ini, kalian hanya perlu menyambungkan output dari NAND ini ke setiap presetnya. Lanjut, seperti yang kita ketahui, gerbang logika NAND aktif pada saat kedua nilainya bernilai 1 atau inputnya bernilai 1. Seluruh inputnya. Maka dari jika kalian ingin memotong di sini, kalian hanya perlu menyambungkan input dari gerbang logika ini ke IC yang kalian inginkan, yang kalian gunakan. Misalnya, aku mau desimalnya bernilai 5. Maka kita harus memotong di 6 kan? Nah, karena dari itu, aku sambungkan input dari NAND ini ke output IC kedua dan IC ketiga. Kenapa di IC kedua dan ke IC ketiga? Karena pada saat IC kedua dan IC ketiga, pada saat di desimalnya 6, IC kedua dan IC ketiga nilainya 1. Maka pada saat, karena kedua IC output dari IC ini dihubungkan kepada NAND, gerbang logika NAND ini, maka dia akan memotong dan langsung mereset angka yang keluar, nilai yang keluar. Seperti misalnya pada saat setelah 5, dia akan langsung 0. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Dan seterusnya. Nah, di sini akan langsung kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, langsung 0 ya. Karena kita menggunakan mode bebas atau gerbang logika NAND ini. Selanjutnya, gimana kalau kita mau menentukan di 6? Pada saat di 6 kan, nilai pada setiap IC itu bernilai 1 di 7-nya gitu. Berarti kan kita harus motong di 7. Sedangkan pada saat di 7, nilai di setiap IC bernilai 1. Gimana itu? Nah, maka di sini kita ganti NAND 7400-nya jadi gerbang logika 4023 atau NAND dengan 3 kaki di sini. Sama seperti tadi, kalian hanya perlu menyambungkan input dari NAND ini ke setiap IC, output IC yang ada gitu. Karena tadi output pada setiap IC bernilai 3 itu pada saat 7. Kalau udah kalian hubungkan seperti ini, maka selesai. Kalian sudah akan mendapatkan nilai akhirnya di 6, lalu reset ke 0 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Karena pada saat 7, dia dipotong di setiap output ini, dan langsung di reset oleh NAND ini. Oke, itu penjelasan tentang rangkaian serial counter mode bebas. Sekian video penjelasan dari kami. Maaf bila ada salah kata Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami bagi bagi kalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.